Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kau begitu baik menyertai kami sehingga membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Kami akan dikuatkan untuk menjalani hari. Untuk itu kami meminta firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang akan menaburkannya, Tuhan berkati. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan dalam satu nama dengan rendah hati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 40 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kami ulangi. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih, jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan. Selamat pagi bagi kita semua. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin hal kita memahami apa kehendak Tuhan, mungkin itu yang menjadi perenungan, pergumulan kita dalam perjalanan hidup kita. Sepanjang kita terus menjalani hidup ini, sepanjang kita terus diberikan Tuhan napas kehidupan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bisa saja kita mengatakan, saya melayani, saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Saya memberi persembahan, saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Saya berdoa, saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Saya membaca Alkitab. Apakah pada kesempatan pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita berani mengatakan itu melakukan kehendak Tuhan? Tapi hari ini Mazmur 40 jelas sekali memberikan teguran bagi kita. Apa sebenarnya kehendak Tuhan? Karena di Mazmur ini Allah tidak menghendaki korban sembelihan, korban bakaran apapun itu. Dia lebih menghendaki ketika kita memberikan korban, persembahan, apakah korban sembelihan atau korban bakaran, apapun namanya, itu memang menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ada kasih di situ, ada perdamaian, ada sukacita dalam kita memberikan korban persembahan kita. Berarti ada ketulusan, ada kemurnian hati, ada kesucian di situ, dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sering sekali kita mengatakan kita mau melayani, tapi hati kita menggerutu. Kita berdoa, tapi doa kita penuh dengan bentakan kepada Tuhan. Kita memberi persembahan, tapi kita pengen ada orang yang memuji kita, mengangkat-angkat kita ketika kita memberi persembahan. Atau kita mau mengatakan bahwa dalam memberi persembahan itu kita melakukan pansos, panjat sosial. Hari ini mau mengatakan dari mana kita mengetahui kehendak Tuhan, yaitu dari firman Tuhan yang benar-benar merasuk dalam sanubari kita. Kadang banyak orang mengerti firman Tuhan tapi tidak mampu menerapkan apa yang dia baca firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Orang mengaku-ngaku dia tahu firman Tuhan, tapi orang tidak tahu siapa identitas di balik dia membaca firman Tuhan itu, yaitu Tuhan. Orang sering memahami bahwa dengan menjadi pelayan dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Tapi ternyata bisa saja itu hanya lip service manis di bibir.
Karena sebenarnya inti dari kita melakukan Taurat Tuhan adalah dengan kita menyenangkan hati Tuhan, berusaha mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Maka sebenarnya doa kita, pelayanan kita, persembahan kita, hendaklah itu semuanya berkenan di hati Tuhan. Jangan kita memberi persembahan, tapi ada orang yang kita tindas. Kita memberi, tapi kita tidak penuh dengan keadilan. Kita memberi, tapi kita hilang makna kesucian kita. Kita memberi, tapi kita ingin dipuja. Tapi sebenarnya bukan itu. Ketika kita mengetahui firman, seperti dikatakan Mazmur 40 ayat 9 yang menjadi renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tauratmu ada dalam dadaku. Berarti merasuk dalam kehidupan kita. Tidak sekedar kita baca, tapi orang juga bisa membaca kehidupan kita. Dan kehidupan kita inilah menjadi saksi yang hidup akan firman Tuhan yang hidup, yang bisa kita perlihatkan bagi orang lain. Mari pada pagi hari ini kita merenungi kembali apa yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan dalam hidup ini. Itulah proses kita menjalani kehidupan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memampukan kita, supaya kita lebih mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam doa kita, dalam apapun yang kita kerjakan, yang kita anggap itu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tidak hanya kami dengar secara sebentar saja, tapi benar-benar merasuk dalam sanubari, sehingga dengan itu dia menyatu dalam hidup kami dan orang boleh melihat secara nyata kamilah saksi Tuhan yang hidup. Orang boleh melihat firman Tuhan yang hidup dalam diri kami, karena firman Tuhan itu tidak mati. Karena kami tidak ingin dicap sebagai makhluk yang hanya sebentar merenungkan firman Tuhan, tapi setiap hari kami perdengarkan firman Tuhan itu bagi semua orang. Bapa di sorga, pagi hari ini kami berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus jemaat Tuhan di GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan ini, yang sampai sekarang belum Tuhan berikan, belum Tuhan izinkan untuk mendapatkan keturunan. Kami yakin Tuhan, ketika Tuhan memberikan rahim bagi seorang wanita, Tuhan pasti akan menitipkannya. Apakah melalui rahim orang lain, apakah melalui rahimnya yang mungkin kami belum tahu waktunya, tapi kami yakin dan percaya semua indah pada waktunya menurut waktu Tuhan. Ketika Sarah dan Hana terus berharap, semua wanita di dunia ini, semua muria-muria GBKP yang belum Tuhan perkenankan untuk mendapatkan keturunan, menurut waktu Tuhan, Tuhan akan menempa mereka, membentuk mereka melalui pengalaman imannya, supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan indah pada waktunya. Kiranya dengan mereka terus berpengharapan sebagai keluarga, bukan itu yang membuat menjadi penghalang dalam kehidupan rumah tangga semua jemaat-Mu. Karena kami yakin dan percaya banyak cara Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat-jemaat Tuhan GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Tuhan yang selalu memampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun berada. Inilah doa dan harapan kami kepadamu yang kami panjatkan dalam satu nama, Kristus Tuhan kami. Amin.